Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinasti Indria Mega. Saya mahasiswa Alif Kredit Angkatan 3 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Baik, sebelum saya akan melakukan edukasi, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama kita persiapkan alat tulis termasuk ballpoint dan alat tulis. Lalu selanjutnya kita siapkan juga jam. Kita siapkan lembar balik. Dan selanjutnya kita siapkan tempat sampah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, monggo. Ibu silakan. Ya, Ibu perkenalkan ya sebelumnya, nama saya Bidan Dinasti. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Mau periksa kehamilan? Oh iya, sebelum jenengan saya lakukan pemeriksaan, saya data dulu ya Bu ya. Boleh tahu Ibu namanya siapa? Nyonya. Umur Ibu berapa tahun? 36 tahun. 36 tahun. Ini kehamilan sudah berapa minggu Bu? 24 minggu. Usianya 34 minggu ya. Baik. Adakah keluhan yang Ibu rasakan? Kaki saya bengkak. Kakinya bengkak. Baru-baru saja. Oh, iya. Kaki bengkak. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu ya, ini tadi jenengan sudah bilang ke saya ya, keluhan pada panjenengan yang jenengan alami yaitu mengalami kaki bengkak ya Bu ya. Kaki bengkak pada kehamilan itu memang termasuk ada tanda-tanda bahaya kehamilan apabila disertai dengan yang lain. Nanti di sini saya akan mencoba menjelaskan ya Bu ya. Jenengan nanti saya jelaskan tentang tanda bahaya pada kehamilan. Nanti di buku di buku Jambon ini, buku merah Bu ya, buku kehamilan. Panjenengan sudah pernah membaca Bu? Sudah ya. Di sini juga ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Di sini sudah lengkap. Nanti bisa Ibu baca-baca, tidak hanya untuk periksa ya, di sini sudah ada. Baik, yang pertama yaitu apakah Ibu pernah mendengar Bu tentang apa itu tanda preeklamsi? Belum pernah ya. Tanda bahaya pada kehamilan itu ada berbagai macam Bu. Yang pertama yaitu ada preeklamsi ya. Yang kedua yaitu gerakan janin yang kurang, jadi dedek bayinya itu nggak aktif, nendang-nendang Bu ya. Terus yang ketiga juga bisa terjadinya perdarahan pervaginam. Jadi panjenengan mengeluarkan darah dari jalan lahir ibu. Terus ada juga tentang ketuban pecah dini. Jadi nanti kita akan membahas masalah itu ya Bu ya. Yang pertama yang kita bahas yaitu di sini ada leaflet Bu, nanti bisa jenengan saya jelaskan ya Bu ya. Di sini yang pertama yaitu tentang preeklamsi ya Bu ya. Preeklamsi itu memang disertai dengan tanda gejala apa Bu? Banyak Bu. Ada yang sakit kepala, terus pandangan kabur, terus Bu? Tensi juga tidak normal. Tensi normalnya kan 120, pernya tidak boleh lebih dari 100 ya Bu ya. Tidak boleh lebih dari 90. Kalau katakan dengan tensinya sudah 140/100 itu juga sudah tidak normal ya Bu ya. Di samping itu juga bisa mengalami juga Bu? Nyeri ulu hati. Ya. Jadi ulu hatinya sini itu merasa sakit Bu. Ya. Terus nanti bisa juga bengkak. Bengkak itu enggak hanya di kaki Bu, di muka juga kayak sembab, ya. Di tangan juga mengalami bengkak, di kaki apalagi. Jadi bengkaknya itu merata bisa, ya. Terus juga pada preeklamsi juga terjadi kejang Bu ya. Itu kalau sudah mengalami eklamsi, kalau pasien itu berkelanjutan itu bisa terjadinya kejang, ya. Kalau kejang itu bahaya sekali Bu, jangan sampai, ya. Makanya Ibu harus periksa rutin selama kehamilannya. Kalau Bu Bidan
bilang ibu harus periksa 1 bulan sekali, ya 1 bulan sekali. Kalau sudah di trimester ketiga, ibu harus periksa bisa lebih dekat lagi, jadi 2 minggu sekali boleh, ya. Terus yang selanjutnya yaitu tentang gerakan janin, Bu. Gerakan janin ibu bisa dirasa ya, Bu ya. Kalau pada saat sehari itu berapa kali gerakan janinnya? Kalau normalnya gerakan janin itu terjadinya 10 kali gerakan dalam 12 jam. Tolong nanti dipantau juga ya, Bu ya, di rumah. Kalau jenengan pas istirahat dilihat selama 12 jam itu bayinya bergerak berapa kali. Kalau lebih dari 10 kali itu berarti paling tidak itu 10 kali ya, Bu ya, berarti bayinya itu sehat ya, Bu ya. Terus nanti selanjutnya juga ibu mengalami perdarahan pervaginal enggak, Bu? Pernah enggak, Bu? Buatan ya, Bu ya. Itu tanda bahaya pada kehamilan, Bu, mengalami perdarahan pervaginal. Jadi jalan lahir ibu itu keluar darah. Tidak pernah mengalami ya, Bu ya. Itu bahaya sekali. Apa, Bu, penyebabnya? Kalau penyebabnya perdarahan itu macam-macam, Bu. Bisa juga karena plasenta atau ari-arinya itu letak rendah. Jadi kalau di dalam rahim itu bisa letak rendah di samping mulut rahim atau tidak menutupi jalan lahir, okay? Jadi plasenta itu menutupi jalan lahir itu bisa sering terjadi perdarahan pervaginal, okay? Terus bisa juga apa, Bu? Itu gitu ya, perdarahan pervaginal juga bisa melalui dengan apa, Bu? Dengan solusio plasenta. Kasus solusio plasenta, apa itu kasus solusio plasenta, Bu? Lepasnya plasenta sebelum bayi lahir. Jadi bahaya, Bu, ya. Kalau di dalam plasenta itu lepas, padahal plasenta itu apa, Bu? Untuk jalan nutrisi, jalan makannya bayi dari ibu ke bayinya, ya. Kalau lepas itu bisa terjadi perdarahan pervaginal. Tadi ya, Bu ya, solusio plasenta itu juga bahaya, Bu. Bisa juga nanti terjadi apa, Bu? Kegawatan janin, ya. Bahayanya juga nggak bagus kalau terjadi perdarahan. Ibu harus segera periksa ke tenaga kesehatan, ya. Lanjut lagi yang tadi ya, Bu ya, ketuban pecah dini, ya. Ketuban pecah dini itu juga tidak boleh, Bu. Ketuban itu normalnya pecah pada saat sudah ada pembukaan mau lengkap itu baru ketuban pecah dini. Bagusnya seperti itu, Bu ya. Kalau ketuban pecah sebelum waktunya persalinan itu bisa terjadi apa, Bu? Infeksi, ya, infeksi pada bayi, infeksi pada ibu juga, ya, jadi bahaya. Terus ibu juga harus bisa membedakan, Bu, mana itu ketuban yang pecah ataupun keputihan, ya. Kalau ketuban yang pecah itu khas, Bu, ya, ada baunya yang anyir, terus gitu ya, Bu ya. Tentang ketuban pecah dini yang penting jangan bisa membedakan ya, Bu ya. Itu ketuban yang pecah itu khas, jadi baunya itu khas, Bu, enggak seperti keputihan ataupun sawu pipis ya, jadi berbeda sekali. Baik, Ibu, dari penjelasan yang saya berikan sedikit tadi ada yang perlukah ditanyakan? Tidak, tapi Ibu belum pernah ya ngalami hal-hal seperti itu ya? Belum pernah. Ketuban pecah, terus perdarahan pervaginal, terus mengalami nyeri hati seperti tanda-tanda preeklamsi, enggak ya? Enggak ya. Nanti setelah ini saya lanjutkan pemeriksaan, Bu. Apabila jenengan tidak usah khawatir, kalau kakinya bengkak tidak disertai dengan tensinya tinggi, nah itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau kaki bengkak disertai dengan tensi tinggi, terus pandangan kabur, nyeri, uru hati, itu yang perlu diwaspadai. Itu ya, Bu ya. Nanti Ibu bisa kontrol lagi. Apabila Ibu ada keluhan yang lainnya, Ibu kontrol, ya, Bu ya, bisa ke bidan, bisa ke dokter. Dari sini ada yang kurang jelas, Ibu? Terima kasih ya, Bu ya. Itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sehat selalu, Ibu.